Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua dan anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran, yang kami hormati narasumber yang kami banggakan, dan juga peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya juga kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan webinar sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan tema Pemilu Selesai dan Peran Pemuda Belum Usai. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan berdiri. Rakyatku semua jiwanya bangun dan Hadirin disilakan duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Doa akan dipimpin oleh Saudara Maulana Ramadan. Kepada Saudara Maulana Ramadan kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pimpinan, izin para hadirin sekalian yang saya hormati. Izinkan saya memimpin doa kali ini dengan secara agama Islam. Bagi yang non-muslim, silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahi lil jalalil wajhikal karimi ya wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini. Selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara webinar sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan tema Pemilu Selesai, Peran Generasi Muda Belum Usai. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayahmu buat kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah.
Oleh karena itu, ya Allah, berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Ya Allah, ya Hafiz, ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Pertautkanlah kasih di antara kami sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Dan juga jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan, dan persatuan untuk membangun negara yang kami cintai ini. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu, padamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamulah kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana, taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana, atina fid dunya hasanah wa fi akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan sekaligus membuka acara webinar di lingkungan KPU Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan pada hari ini dan dalam hal ini diwakilkan oleh anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan Bapak Prahara Andre Kusuma. Kepada yang terhormat Bapak Prahara Andre Kusuma, kami silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Haja Haslinda. Kemudian yang saya banggakan dan hormati narasumber kita pada hari ini, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Muhammad Al-Fajri Zabidi, SPD, MM, MPDI. Terima kasih Bapak sudah hadir memenuhi undangan kami. Kemudian para seluruh jajaran Sekretariat KPU, baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota yang telah mempersiapkan acara ini, dan pada seluruh peserta, adik-adik siswa-siswi SMA atau yang sederajat yang ada di 17 kabupaten kota yang mengikuti acara ini secara daring. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi ini atas rahmat dan berkatnya kita semua dapat mengikuti kegiatan ini. Adik-adik sekalian, kita semua tahu bahwa pemilu selesai. Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa urusan politik telah selesai, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Pemilu hanya awal dari perjalanan sebuah demokrasi. Setelah itu kita semua, adik-adik semua, mempunyai peran yang sangat penting. Kita semua harus ikut mengawasi, mengingatkan, dan berkontribusi agar para pemimpin yang terpilih benar-benar menjalankan tugas dengan baik dan berpihak kepada rakyat. Acara ini sangat penting menurut kami. Untuk itu kami minta kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti acara ini dengan serius, ya. Karena bagi generasi muda, eh, acara ini dapat memberikan pelajaran bagaimana demokrasi itu yang sesungguhnya. Pemilu bukan hanya sekedar memilih, ya, tapi juga
bagaimana kemudian kita bisa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Adik-adik ini adalah eh, generasi penerus bangsa. Setiap orang ada masanya dan setiap masa akan ada orangnya. Dan pada masanya nanti, adik-adik inilah yang kemudian akan menentukan arah bangsa ini. Untuk itu, saya minta seluruh peserta agar dapat serius mengikuti acara ini dan kita juga sudah hadirkan narasumber yang memang berkompeten di bidangnya. Ikuti dengan serius. Ketika ada sesi tanya jawab, silakan ajukan pertanyaan-pertanyaan agar adik-adik dapat memahami apa itu tentang demokrasi. Kemudian terakhir, adik-adik ya, semoga kegiatan hari ini dapat memberikan ilmu dan dapat memberikan inspirasi, semangat baru bagi kita semua untuk terus berperan dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan webinar dengan tema pemilu usai peran generasi muda belum selesai. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita memasuki acara inti, yaitu webinar sosialisasi pendidikan pemilih. Untuk memandu jalannya acara telah hadir bersama kita moderator yang luar biasa sudah hadir dan akan memimpin diskusi bersama narasumber. Kepada Ibu Haja Perlina Trisya, kami persilakan untuk mengambil alih jalannya acara. Terima kasih Bu Ana selaku MC yang juga luar biasa. Sebelum saya memulai acara, perkenalkan saya menyampaikan pantun. Boleh ya Pak? Jalan-jalan ke Jakabaring. Jakabaring tentu di seberang ulu. Cakep, Izinkan saya menyapa peserta luring dan daring. Selamat cakep. bergabung di webinar KPU. Boleh dong? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan, Pak Prahara Andre Kusuma, Ibu Sekretaris, Ibu Haja Haslinda, dan yang sangat kami banggakan pagi ini yaitu Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang Pak Bajri. Pejabat struktural dan fungsional di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan yang hadir melalui Zoom meeting, Bapak Ibu Komisioner Divisi Parmas dan SDM, Sekretaris KPU Kabupaten Kota, Kasubag Parmas dan SDM Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan, dan juga para pemuda peserta webinar yang berbahagia. Webinar kita pagi ini bertemakan Pemilu Usai, Peran Pemuda Belum Selesai. Sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam demokrasi Indonesia yang menentukan kualitas pemilu, tentu bukan hanya penyelenggara pemilu saja. Peran dan partisipasi masyarakat pun ada. Bagaimana dengan peran pemuda? Tentu sangat besar. Lalu pemuda yang bagaimana yang kita harapkan? Sudah tentu pemuda yang mempunyai wawasan kebangsaan dan berjiwa kepemimpinan. Bagaimana cara mendapatkannya? Tentu melalui pendidikan politik. Apakah pendidikan politik itu? Dan bagaimana potret pendidikan politik di Indonesia? Lalu setelah para pemuda diberikan pendidikan politik, apakah jiwa kepemimpinannya akan tumbuh? Bapak Ibu hadirin, peserta webinar yang berbahagia, semua pertanyaan-pertanyaan itu akan kita dapat jawaban dari pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Beliau adalah Dr. Haji Muhammad Al-Fajri Zabidi, SPD MM MPDI. Lahir di Ogan Komering Ulu tanggal 6 November 1969. Tentu sebentar lagi akan ulang tahun ya Pak. Oh iya, November Pak. Beliau berdomisili di Palembang dan jabatan saat ini yaitu Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan.
Pak Fajri, waktu yang diberikan kepada kita ini lebih kurang 90 menit ya Pak ya. Akan kita bagi menjadi dua segmen. Segmen pertama yaitu pemaparan materi dan kita lanjutkan dengan sesi diskusi yaitu sesi tanya jawab. Untuk itu kami persilakan Anda menyampaikan materi terlebih dahulu. Silakan Pak. Bapak Ibu, hadirin, para peserta kegiatan webinar baik yang secara direct maupun secara daring, luring. Terimalah salam hormat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buah salam, buah talas dijual di pasar pagi. Kudengar di kabupaten dan kota belum kompak membalas, kuulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah terdengar. Dari Oku Timur sudah kedengaran. Yang saya hormati Pak Prahara Andre selaku komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan. Hadir juga Kepala Sekretariat dari KPU, Bu Aslinda yang paling cantik. Iya, iya. Kalau cantik cewek itu namanya. Kemudian para pejabat fungsional, struktural, baik itu yang hadir pada kesempatan ini di KPU Provinsi maupun yang ada di kabupaten kota. Bahagia dan bangga tentunya disertai rasa syukur saya bisa hadir pada kesempatan ini dan juga ini adalah suatu hal yang harus kita syukuri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama ya, pada kesempatan ini, tempat, waktu, tentunya ini akan menjadi suatu pembelajaran value yang tentunya untuk berguna untuk perkembangan demokrasi kita, khususnya di Sumatera Selatan. 90 menit ke depan mungkin tidak terasa. Saya bingung nih Pak Prahara nih. Ya. Apa yang akan saya bicarakan? Banyak sekali pertanyaan dari moderator dan itu. Apa itu politik? Bagaimana keadaannya? Apa itu pemuda? Nah, kita kembali kepada materi bahwa kita mengambil tema mewujudkan pemuda berwawasan kebangsaan dan berjiwa kepemimpinan melalui pendidikan politik. Nah, ini kita bahas dulu, Pak. Itu. Pemilu selesai, peran generasi muda belum selesai, jelas. Tuh. Kita ini bersyukur dengan para pendiri negeri ini. Kalau ulama dulu mengatakan bahwa negeri kita ini negeri Darul Ahdi was Sa'adah. Negeri yang dibangun dengan kesepakatan. Sepakat dari 13.500 pulau ini. Dari 1.800 suku. Yang menggunakan kurang lebih 800 bahasa. Yang beraneka ragam tentunya kepercayaan dan keyakinan. Yang beraneka ragam kultur dan budaya. Ini luar biasa. Negeri yang indah. Sekeping surga yang ada di muka bumi ini, kata ulama Mesir, itulah Indonesia. Kalau Quest Plus mengatakan, tongkat dan kayu jadi tanaman, begitu subur. Para seniman menggambarkan, sering kita dengar. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Coba itu gambaran seorang. Saya yakin adik-adik sekalian 17 kabupaten kota hafal itu. Hamu Tahar dari yakinku teguh sebuah keikhlasan. Ya, bersyukur. Ada lagi satu nusa, satu bangsa. What is nusa?
Nusa itu adalah wilayah yang menggambarkan pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Dan di antara dari jutaan itu kita adalah ada di sini. Satu bangsa. Coba para pemuda pernah bersumpah. Kita ini satu tanah air. Satu bangsa dan satu bahasa. Siapa itu pemuda? Coba. Ini jangan kita pungkiri sejarah. Ini para pemuda kumpul semua. Inilah gambaran dari negeri kita. Negeri Darul Ahdi wa Sa'adah kata ulama. Kalau bahasa Palembangnya negeri kesepakatan. Dituangkan dalam piagam Jakarta. Yang dikatakan apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa negeri ini. Apa tujuan negeri kita didirikan? Satu, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. 287 juta itu wajib terlindungi. Wajib hilang rasa takut. Wajib hilang rasa cemas. Mereka bangga dengan negeri ini. Mereka mempunyai tanggung jawab dengan negeri ini. Yang kedua apa? Mensejahterakan bangsa Indonesia yang dikatakan dari Sabang sampai Merauke. Apapun bentuk rambutnya, nak keriting ombak, nak pesek hidungnya, nak mancung, nak sawo mateng, sejahtera. Kalau ada kemiskinan berarti belum. Yang ketiga apa? Cerdas. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Orang Indonesia siapapun orangnya harus cerdas. Pasal 31. Seluruh warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan pengajaran yang layak. Ada layak. Nah, itu. Kalau kita dulu ya tamat SD, ada yang tidak sepatu ya pada saat itu. Kalau sekarang namanya pelajar pemuda sudah punya HP dia. Bukan pelajar kalau tidak memiliki dia tidak bisa melakukan apa komunikasi secara global. Yang selanjutnya apa? Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Coba kita lihat bangga dengan Pak Prabowo, presiden kita. Bicara atas nama bangsa Indonesia tentang perdamaian dunia. Bicara tentang Ukraina, bicara tentang Gaza. Kalau mau belajar, belajar sama bangsa Indonesia. Kami pernah merasakan diinvasi, kami pernah dijajah, kami pernah melakukan peperangan. Tanya sama kami, begitu luar biasanya penderitaan bangsa kami. Dan kami tidak mau itu terjadi pada penduduk Palestina. Tidak terjadi pada penduduk Ukraina. Itulah kontribusi ini. Jadi wajar saja kalau Sultan Hakasim II itu raja dari kerajaan Siak. Dia pernah menyumbangkan 1 juta gulden uangnya, mahkotanya, pedangnya diberikan kepada Soekarno. Kalau sekarang itu hampir 20 triliun duitnya dikasihkannya. Untuk apa aku bertahta katanya? Melindungi segenap bangsa Indonesia, mensejahterakan bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudah inilah cita-cita dari kerajaan saya. Wah ini. Nah jadi kita bangga menjadi bangsa ini. Dan memilih demokrasi. Bukan monarki absolut. Bukan liberalisme. Bukan kapitalisme. Bukan komunisme. Karl Marx, Lenin. Kita demokrasi. Kira-kira agak tinggi dah omongan kita nih Pak Ana itu. Nyambung enggak ketua KPU Oku Timur itu kira-kira itu. Itu. Enak demokrasi. Teori Montesquieu, John Locke. Ada 3. Eksekutif, yudikatif,
legislatif, tiga komponen ini untuk mencapai cita-cita perjuangan kemerdekaan itu yang negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, inilah untuk melaksanakan tugas ini sudah ada pembagian. Maka dikatakan bahwa ciri dari demokrasi itu apa? Demokratos, demo. Demo itu apa kalau dari bahasa Yunani? Demo dan kratos. Dari rakyat untuk rakyat. Itulah pemilu. Jadi rakyat yang memilih, yang melaksanakannya rakyat itulah yang dalam bentuk lembaga yang ditunjuk oleh rakyat itu apa namanya KPU, diawasi oleh Bawaslu, dibiayai oleh pemerintah. Itulah hasil dari demokrasi. Ketika sudah ditetapkan oleh KPU sebagai juri, sebagai pelaksana, kita wajib untuk mengikuti. Tapi awas, rakyat akan mengawasi. Ketika lewat dari cita-cita, aturan, prosedur, nah inilah tugas kita untuk meluruskan, untuk membicarakan, untuk menyampaikan. Hai kaum pemuda, bagaimana cara menyampaikan? Dengan cara yang aturan yang sudah ditetapkan. Setiap warga negara memiliki hak asasi di negeri ini. Apa freedom of speech? Pasal 28. Tapi bagaimana cara menyampaikan dengan pendapat? Ala Indonesia apa? Cara Pancasila. Kita bukan kapitalis, kita bukan liberal. Tapi kita Pancasila. Ngajak, jangan ngejek. Gitu kan? Gitu. Banyak sekali filosof nilai pepatah yang memang itu memang ciri-ciri orang Indonesia itu apa cirinya? Berakhlakul karimah itu Pak Komisioner kalau sependapat dengan saya. Memiliki adab, memiliki etika. Tidak ada dalam Pancasila itu bakar-bakaran itu. Pak, kami demonstrasi silahkan, kami kawal. Kami tempatkan dengan cara yang terhormat. Kami amankan, sampaikan dengan cara yang baik. Insya Allah akan ditanggapi dengan cara yang baik. Ketika anarkis, ada aturannya. Merusak fasilitas umum, mengganggu ketertiban umum itu maka kategori pidana. Nah, inilah yang perlu kita sampaikan kepada para pemuda. Jadi melalui kegiatan ini baru mukadimah nih Pak, belum masuk materi ini. Nah, itu. Jadi mewujudkan pemuda berwawasan, apa yang dikatakan dengan pemuda? Banyak pemuda nih. Artinya orang yang produktif. Orang yang produktif, pemuda itu. Beri saya pemuda 1.000 pemuda, maka akan saya goncang dunia. Itu kata Pak Soekarno, presiden kita. Luar biasa pemuda. Panglima termuda dari Rasulullah. Umur 19 tahun. Nah itu. Muhammad Toha, pahlawan Bandung Selatan. Umur berapa? 16 tahun. Meledakkan gudang mesiu sekutu. Yang cukup untuk 6 bulan perang. Diledakkan oleh Muhammad Toha, pahlawan Bandung Selatan. Di mana kuburannya? Tidak jelas. Siapa itu? Pemuda. Dan Mogot melucuti tentara Jepang. Umur berapa dia itu? Umur 19 tahun. Kalau kita ke Kalideres tuh. Dan Mogot itu umur 19 tahun.
kepada wilayah tanah air. Apa itu? Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu yang kedua? Pancasila. Yang ketiga, NKRI itu harga mati. Yang keempat itu adalah dikatakan dengan UUD 45. Jadi dia pikirnya itu, otaknya itu, ahlaknya Pancasila. Patuh kepada aturan UUD 45. Bhinneka Tunggal Ika, kita ini beraneka ragam. Benci dengan wong Cino, padahal keturunan kita adalah Siun Baci. Mak kita dulu Siun Baci. Istri dari Prabu Berjaya V itu namanya Siun Baci. Anak Syekh Betong. Hamil 3 bulan dibuang. Dipelihara oleh Adipati Palembang. Namanya Kuan Kot. Lahirlah namanya Raden Hasan. Namanya siapa? Jinbun. Setelah dewasa dia berangkat ke Majapahit. Itulah namanya Raden Patah. Saudara tiri namanya Raden Husin. Itulah Adipati Terung. Jadi wajar baik kalau Pak Prahara ini matanya agak sipit. Sama matang, ada perawakan asalnya dari Tiongkok. Jemu dusun. Oh, terdampar di pagar alam. Aku terdampar di pesisir Komering. Iyo, itu. Jadi harus tahu sejarah. Jadi kita tidak usah primordial karena negeri ini negeri kesepakatan. Ketika kita pemuda tidak memiliki orientasi cara berpikirnya kebangsaan, maka apa yang dikatakan Soekarno kepada Presiden Tito? Hei Tito, Tito itu siapa? Tito itu bukan yang pasal 16. Presiden Tito itu adalah angkatan Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, John F. Kennedy, Soekarno, Presiden Yugoslavia. Sekarang Yugoslavia nggak ada lagi, sudah pecah menjadi 6 negara. Hei katanya, Tito, apakah kau yakin Yugoslavia itu akan hidup, akan berkesinambungan negerimu? Saya yakin. Karena apa? Karena kami memiliki tentara dan peralatan yang kuat. Sekarang apa Yugoslavia? Tinggal cerita. Pecah dari Bosnia, Herzegovina, Kroasia, Albania. Itu pecah. Bertanya balik oleh Tito kepada Soekarno. Hai Soekarno sahabatku, apakah kau yakin Indonesia itu akan terus sepanjang masa? Seperti kata puitis, walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku. Waduh, waduh. Yakin, kata Soekarno. Kenapa? Karena kami punya Pancasila. Alhamdulillah, maka dikatakan Pancasila itu sakti. Karena sudah berapa kali cobaan akan mengganti Pancasila gagal. Maka pemuda harus konsisten kepada kebangsaannya itu, yaitu berpikir dengan 4 pilar itu. Ditambah apa lagi? Jiwa kepemimpinan. Apa? Roh kepemimpinan itu adakah pada pemuda? Bagaimana dikatakan pemimpin itu bisa mempengaruhi, bisa memotivasi, bisa merubah? Bagaimana cara memotivasi? Bagaimana cara merubah? Bagaimana cara menjadi pemimpin? Memadukan antara art dan ilmi. Art itu apa? Seni. Hidup tanpa seni maka tidak indah. Hidup tanpa ilmu maka tersesat. Jadi perpaduan antara ilmu dan seni itulah orang yang akan menjadi cikal bakal menjadi seorang pemimpin. Melalui apa? Inilah yang kita didatangkan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan melalui pendidikan politik. Freedom of speech, kebebasan berbicara, bahwa kita, suara kita, cara pola pikir kita berpikir, bagaimana kita berorientasi wawasan kebangsaan, bagaimana berorientasi pada negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, bagaimana negeri ini berkesinambungan. Karena politik inilah ciri dari demokrasi yang dilakukan
Sekarang pemilu, demokrasi kita berkembang. Sudah berapa kali kita mengalami perubahan cara berpolitik? Satu, berpolitik cara dikatakan dengan parlementer. Berubah lagi, terpimpin. Berubah lagi, orde baru. Berubah lagi, reformasi. Berubah lagi, pilkada. Nah, sudah ini tapo. Itu luar biasa Indonesia. Jadi kita bersyukur bahwa kita menentukan ketatanegaraan kita, pemerintah kita dengan demokrasi. Demokrasi apa? Demokrasi Pancasila. Nah itu yang tidak ada di negeri manapun. Coba lihat pada saat Pak Prabowo belum menang, bergabung sama pemerintahan Pak Jokowi. Tidak ada di negeri lain itu. Yang ada di negeri Pancasila ini. Nah inilah tugas dari para pemuda ke depan yang dikatakan prasejarah tergantung kepada alam. Berburu, meramu. Nah itu. Apa itu sejarah? Ketika sudah dia mengenal tulisan, sudah ada alat-alat, alat-alat canggih dia. Ada kapak, tidak, ada beliung, ada punden berunda. Dia sudah masa bertani, sudah masa bercocok tanam. Apa itu proses sejarah peralihan? Dia menggunakan alat tapi masih menggunakan dengan alam. Kapaknya dari batu dia. Kapaknya dari kayu, dari tulang. Nah ini perkembangan. Nah kita nih masuk yang sosialisasi yang keempat. Apa cirinya apa? Teknologi. Coba sekarang ini nah, Bu Rina. Kalau tinggal HP, lebih baik tinggal dompet daripada tinggal HP. Kalau ketua KPU MUBA takut HP-nya ketinggalan, nanti banyak yang bukanya. Banyak catatan di situ. Nah itu. KPU Oko Selatan, apa kabar KPU Oko Selatan ini? Nah itu. Nah, itu. Nah ini dikatakan dengan society 1, 2, 3, 4. Ini dalam perkembangan peradaban. Ketika kita bicara dari protos apa namanya peradaban kuno, pusat peradaban kuno itu ada 4. Satu, Mesopotamia. Di mana tempatnya? Efrat dan Tigris. Nah itu Bu Rina itu yang namanya suku orang Persia, Babilonia. Nah itu yang ada apa namanya tulisan paku, pakaian perang itu bangsa Persia. Di mana?
daerah Irak itu, daerah Syria, iya itu daerah Iran, iya itu Mesopotamia di pinggir Efrat dan Tigris. Yang kedua apa? Mesir, pinggir mana? Sungai Nil. Wah, ada piramid itu, Firaun diturunkan di situ, Nabi Musa. Tiga apa? India, Indus dan Gangga. Keempat mana? Cina. Kata Rasul itu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini menandakan peradabannya tinggi. Di pinggir sungai. Sriwijaya. Ah, ini tapi ini bukan kuno Sriwijaya. Jadi intinya di pinggir sungai. Nah, sekarang ini tidak lagi di sungai. Sudah di tengah padang tandus gitu kan. Ada yang namanya Mekah dan Banidah gitu kan. Dibawa lagi pusat-pusat peradaban. Ini seperti ini kita membangun peradaban ini. Di pondok pesantren, kemudian di lembaga pendidikan sekolah formal dan formal. Rumah tahfiz. Kalau dulu lagunya apa? Rolling Stone. Kalau sekarang mana pemuda itu? Kamu beragama apa? Islam. Berapa juz hafalnya? Hafal nggak surat Al-Mulk yang 30 ayat itu? Hafal nggak surat Al-Waqiah? Hafal nggak surat Ar-Rahman? Nah ini parameter sekarang. Parameter orang Indonesia, pemuda Indonesia apa? Cinta gak dia produksi dalam negeri? Nah itu. Nah inilah peradaban-peradaban yang kita akan bangun, terutama dalam hal pendidikan politik. Gitu. Ada ya banyak memang gangguan, Bu Abu apa namanya MC, Bu Sekretaris. Wah, pilih pilkada, ambek duitnya, dosa coblos. Nah ini nilai-nilai yang menyesatkan ini. Ambek duitnya, dosa coblos, ambek duitnya, coblos, wani piro. Itu nilai-nilai yang menyesatkan, yang bukan pemuda berorientasi kebangsaan. Maka pilkada pemilu sudah selesai, tapi kerja kita belum selesai, khususnya generasi muda. Nah itu. Nah kita kembali kepada generasi society yang kelima, yang keempat. Yang bercirikan yang dikatakan dengan apa? Teknologi dan informasi. Coba ini HP. Yang dikatakan dengan Gen Z. Apa tuh Gen Z itu? Dia sudah mengenal alat komunikasi digital. Begitu lahir, sudah tahu dia. Kelahiran tahun berapa ini? 99 sampai 2007. Berapa kita di Sumatera Selatan ini? Ada 1 juta, Bu. Gen Z ini. Bahaya, Bu, ini, Bu. Sule be dia omong ke mati. Gitu kan? Makan bergizi gratis. Keracunan itu yang dibuat-buat. Coba. Itu udah ngerti itu. Satu dapur itu, Pak Ketua, itu ada 47 tenaga kerja. Gajinya ada yang 2,5 juta, ada yang 2 juta. Berarti dalam satu dapur itu beredar uang 150 juta. Yang selama ini pekerja-pekerjanya tidak ada pekerjaan, ibu rumah tangga. Ada pekerjaan. Sudah penopang keluarga. Kalau dalam satu keluarga dia punya anak 3. Kalikan 47 kali 3. Nah ini loh yang kita soroti kebaikannya, manfaatnya. Bukan yang mabuk itu. Belum tentu dia keracunan. Mungkin nggak ada yang dikatakan, wah makanya nggak enak. Memangnya bergizi itu harus enak? Nggak mesti. Sanitasinya terjamin, higienisnya terjamin, porsi karbohidrat, protein, vitamin itu terjamin. Ada buah yang selama ini diinjak duit 3.000 dari rumah beli bakwan sama ciki. Itu yang enak. Oh, dengan ciki eh, bukan merek tertentu ya. Saya tidak mengatakan merek. Ciki, makanan ringan,
yang belum tentu protein, vitaminnya terpenuhi ya. Dengan bakwan dua yang digoreng nggak tahu minyaknya minyak yang keberapa, itu yang dikatakan enak. Itu yang harus kita kikis. Mindset dan pola pikir seperti itu. Pemuda harus membantu pemerintah bahwa program ini bermanfaat. Ah, gitu. Apa yang nggak ada di sini? Semua ada di sini. Apalagi bisa menggunakan Google. Anak kecil pun ini Bu Rina, cucu saya itu kalau mau makan, nak lihat HP. Coba bayangkan. Inilah dikatakan dengan Gen Z itu. Yang saya khawatir ini mahasiswa pemuda ada tugas dari gurunya tinggal pakai sistem apa? AI itu. Iya, tinggal buka di sini. Apakah sejarah itu tinggal di Google? Sejarah adalah manusia mengenal tulisan. Nah, tidak lagi buka buku. Nah, ini tantangan. Ketika ini sudah digunakan alat komunikasi ini, maka negeri kita, maka dunia ini terasa sempit. Maka di sini akan ada perpaduan budaya-budaya yang luar, di mana budaya-budaya itu belum tentu cocok dengan budaya Pancasila. Apa orang Pancasila? Ketika bangun sudah diajar. Bangun pagi tidurku terus mandi. Jangan lupa menggosok gigi. Kalau dulu, kalau itu kita diajari sudah seperti itu. Bangun tidurku buka HP. Nah sekarang itu. Jangan lupa WA dari cewek. Nah ini bahaya ini. Udah dirubah lagu kita yang dinyanyi. Di apa namanya? Di sekolah. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai kau nanti. Mau nilai. Selamat belajar nak. Penuh semangat. Rajinlah belajar. Tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Nah, jadi murid yang baik itu dia banyak teman. Mama nu ndak banyak teman, masing-masing buka HP. Maka filosofinya pakailah HP itu sesuai waktu dan tempat. Ketika tok 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 Allahu Akbar, tinggalkan sembahyang. Rajinlah belajar. Artinya apa kalau rajin belajar? Tentu kau semangat. Hormati gurumu. Jangan diajak belago guru. Nah ini makanya kita harus dikatakan dengan filter. Saringan. Nah itu. Yang tidak cocok dengan budaya-budaya kita. Wah, muka di Prancis demonstrasi bakar. Itu bukan budaya kita, Mang. Dirusak fasilitas. Coba apa gedung-gedung itu. Tuh sedih kita lihat di media massa itu di apa Makassar itu. Coba meninggal terbakar itu. 39 miliar. Kalau 39 miliar untuk merenovasinya kalau kita buatkan di jalan. Sudah bermanfaat. Nah inilah yang dikatakan dengan wawasan kebangsaan. Pemuda harus berorientasi, pola pikirnya adalah kebangsaan yang mana itulah yang dikatakan dengan Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan yang satunya adalah patuh kepada aturan. Undang-Undang Dasar 1945. Mulai dari apa? Sumber dari segala sumber hukum kita apa? Pancasila. Turunkan lagi ke UUD 45. UUD 45 turun lagi apa? Undang-undang. Undang-undang turun apa lagi? Peraturan pemerintah, peraturan presiden. Turunkan lagi peraturan menteri, edaran menteri. Turunkan lagi keputusan gubernur, surat keputusan gubernur. Turunkan lagi ke bupati. Terus sampai kepada peraturan rumah tangga. Wah ini Pak, Prahara ini ada aturan dalam rumah tangganya. Setiap maghrib
namanya maghrib mengaji Islam ya. Nah, maghrib mengaji. Setiap jam 6 kurang 5 sudah masuk maghrib, semua sholat berjamaah, ngaji. Itu adalah nama maghrib mengaji. Siapapun yang ada di dalam rumah tangga itu harus berjamaah. Wah, ini peraturan rumah tangga. Yang kedua, kalau Pak Prahara ini orang Batak, anaknya harus bisa berbahasa Batak. Kalau dia orang Komering, harus bisa berbahasa Komering. Jangan mengaku orang Komering kalau keturunannya nggak bisa bahasa Komering. Kan apa? Inilah kekayaan negeri kita ini, budaya dan bahasa. Orang Bali itu nggak ada tambang di sana itu. Nggak ada minyak, tapi dia budaya, kultur. Janur itu dibuat jadi 27 jenis. Iya, anyamannya. Palembang. Pempek lenjer namanya yang panjang. Kalau dipotong kecil-kecil, dikeringkan, digoreng pakai minyak namanya kemplang. Kalau dipanggang namanya kelempang. Kalau dikeriting namanya pempek keriting. Ya, kalau dia dikeringkan, digoreng pakai minyak namanya kerupuk. Kalau diinjak bumbu namanya adaan. Ya enggak? Kalau diinjak kuah itu namanya celimpungan. Lenjer kalau diirisin juk kuah kaldu namanya laksan. Ya enggak? Kalau diisi tahu itu namanya model. Kalau kecil-kecil namanya tekwan. Coba bayangkan ada 22 lah. Artinya apa kita nih memiliki peradaban yang hebat. Ini diteruskan. Jangan sampai wong Plembang tak baca buat pempek. Bukan wong Plembang namanya tak baca buat pempek. Bukan Plembang kalau tak baca buat cuko. Walaupun cuko tak bercuko tengah duit. Saya itu. Ubi direbus namanya ubi rebus. Iya, kalau ditumbuk namanya getuk. Kalau dijual harum-harum namanya getuk lendre. Kalau dikeringkan namanya kelanting. Coba hebat nggak seperti itu? Tak katik di Yugoslavia itu. Kalau panjang-panjang diinjak bumbu dikeringkan namanya sanjay. Kalau dilalap namanya jengkol. Kalau ditumbuk, direbus, dikeringkan, diinjak bumbu namanya keripik jengkol. Coba itu hasil budaya pemikiran nenek moyang kita. Jadi bangga menjadi suku Pagar Alam, bangga menjadi orang Enim, bangga menjadi suku Sunda, bangga menjadi orang Komering. Tetapi itulah kekayaan negeri kita. Kita satu kita bungkuskan namanya bangsa Indonesia. Itu. Kira-kira masih ada waktu Bu kita nih. Iya. Cak 3 jam lagi lah. Itu. Terus kita lanjutkan. Nih Pak, wawasan kebangsaan. Pondasi identitas kita. Walaupun banyak negeri ku jalani, itu NKRI itu. Saya itu dulu pernah jalan-jalan Bu Rina itu. Saya ke Malaysia. Beli namanya ada biji. Ternyata 10 ringgit. 34.000 waktu itu. Pas kulihat rupanya apa? Biji nangko direbus. Uja aku biji nangko di dusun aku dibuang baik. Di Malaysia 34.000. Adalah cak 20 biji. Uji aku kalau makan nangko ini banyak ego kentut ini jago. Apalagi biji duren itu. Kemudian ada namanya kalau uji kami put-put itu kalau kombring itu. Itu ekornya ayam. Ekornya ayam itu direbus dipanggang. Dibuat sate. 3 biji $1. Itu di Brunei. 10.000 $1 itu. Uji aku minta bayarin 16 nih kalau namanya barang ini. Broto kalau jauh-jauh itu. Iya.
Jadi wajar kalau Ibu Sud mengatakan tuh walaupun banyak negeri yang kujalani, ya, yang permai kata orang namun kampung halamanku. Iya, ada lagi lagunya. Desaku yang ku cinta. Waduh itu. Lagu de apa dak pemuda-pemuda kita itu? Saya rindu sekali. Seandainya waktu ini bisa kuputar, maka kuputar kembali. Pulang ke TK, mandi di sungai, ada kerbau, main bola kaki, manjat kelapa. Sangat indah sekali negeri kita ini. Kita pergi ke Arab Saudi, pergi ke daerah tandus-tandus itu. Luar biasa negeri kita ini. Nah, jadi setiap pemuda, setiap warga negara, bangga-banggalah dengan negeri kita. Maka wajar saja kalau ulama Mesir itu mengatakan sepenggal surga yang ada di muka bumi itu adalah Indonesia. Narkoba, penyalahan narkoba kita Sumatera Selatan, Bu Rina ini peringkat 2 nasional. Kalau ada 1.000 ada 20 orang. Jadi kalau ada 1.000 wong berkumpul itu ada 20 narkoba. Sangat miris. Ini apa? Karena orang tidak suka dengan kita. Bagaimana pemuda kita, bagaimana masyarakat kita diracuni. Cina dikuasai asing, Hong Kong dikuasai asing, kenapa? Candu. Coba Trump itu menuduh Venezuela. Ada negara bagian itu yang masuk dalam TikTok, masuk dalam medsos itu apa? Negara zombie. Kalau sudah terkena morfin itu, jenis itu, maka dia namanya apa? Mayat hidup. Nauzubillah. Maka para pemuda jauhi narkoba. Jangan coba-coba rusak masa depan kalau sudah narkoba. Pancasila, kita punya namanya budaya, punya cara hidup, punya kristalisasi budaya, cara hidup yang dikatakan dengan apa? Kristalisasi hidup bangsa Indonesia itu kata Pancasila. Kalau dulu 36 butir, tidak boros, suka bekerja keras, mengutamakan kepentingan umum, rajin beribadah, tidak memaksakan agama pada orang lain. Itulah adalah nilai-nilai Pancasila. Hormati gurumu, sayangi teman, itu Pancasila. Bangun pagi ikut terus mandi, bukan buka HP, itu Pancasila. Ketika maghrib kita songsong dengan berjamaah, dengan sholat, dengan beribadah. Yang Kristen berangkat ke gereja, yang Hindu berangkat ke pura, yang Buddha berangkat ke pagoda. Karena apa ciri orang Indonesia adalah bertuhan. Orang Islam, cara dia mengungkapkan keyakinannya sama Tuhan, dia beribadah di masjid. Orang Kristen, cara mengungkapkan yakinnya kepada Tuhannya, ya di mana? Di gereja. Hindu demikian. Itulah dikatakan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Orang dikatakan saleh itu apa? Apabila dia memanusiakan manusia. Inti dari beragama itu adalah memanusiakan manusia. Sudah sangat lazim, sudah sangat tepat bahwa kita yakin agama kita paling benar. Tetapi tidak boleh mengatakan agama orang lain salah. Orang Jawa cara mengungkapkan sayangnya dengan cara Jawa. Orang Batak cara mengungkapkan tidak sukanya cara Batak. Orang Solo mengungkapkan cinta kasih sayang dengan cara Solo. Adab masing-masing. Maka setiap manusia Indonesia itu harus kita manusiakan, harus adil, dan cara adab Indonesia. Itulah yang dikatakan dengan kemanusiaan yang adil
dan beradab. Kita 350 tahun dijajah. Pemberontakan. Raja kita apa? Habis. Ketika kota Gawang itu dibakar oleh Belanda, Sultan Mahmud Badarudin beserta istri dan selir anak-anaknya itu dibawa ke Ternate. Sekarang ada kuburannya. Kenapa melawan? Ciri orang Indonesia itu melawan. Aceh, melawan. Medan, melawan. Palembang, melawan dengan Belanda. Padang, Imam Bonjol. Jawa Barat, Muhammad Toha. Banjarmasin, Antasari. Hasanuddin. Lawan ciri wong Indonesia itu. Ada Rencong, ada Keris, Patimura, Pedang. Jawa Barat, adoh, ciri khasnya. Sumatera Selatan, cap gerpu. Badik bungku. Nah, jadi secara umum orang Indonesia itu orang melawan. Maka jangan pernah kau singgung suku, agama, ya. Jangan kita bahasanya. Oi, kamu nih yang pagar alam. Ah, jangan coba-coba. Itulah dengan namanya yang beradab, ada adab dan sopan santun. Dengan persatuan dan kesatuan itulah maka sepakat mendirikan negeri ini dengan kesepakatan. Itulah yang dikatakan dengan persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang adil. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa? Sistem demokrasi kita ini mengutamakan musyawarah, mufakat. Jadi rakyat bermusyawarah, bermufakat, memimpin, siapa yang jadi pemimpin, siapa yang jadi perwakilan. Itulah yang dikatakan dengan pemilu dan demokrasi. Dan tidak menutup kemungkinan cara demokrasi kita ke depan berubah, Pak. Kalau sekarang pilkada serentak, pilpres serentak, pemilu serentak, bupati serentak, gubernur serentak, KPU pun serentak. Kalau Kesbang Polida. Ah, itu. Tidak menutup kemungkinan akan dirubah. Tergantung orang yang ditugaskan untuk membuat aturan. Siapa itu fungsinya? Ya DPR. Pemerintah. Fungsi dikatakan dengan fungsi legislasi. Pemerintah bisa membuat aturan, tapi harus disahkan persetujuan DPR. Maka pemuda yang berorientasi kebangsaan betul-betul menggunakan hak politiknya yang berorientasi kepada 4 pilar itu. Nah itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil sesuai dengan porsinya. Lanang betino ado galo nang porsinya. Ada tak komisioner pemilu yang betino? Ado bu anu Bawaslu. Nah, DPR diwisyaratkan berapa persen? 30%. Batal pemilihan kalau perempuan tidak 30%. Jepang seumur hidup baru ada Perdana Menteri. Adil. Di mana negeri ini semua porsi perempuan sudah ada semua kalau jenis kelamin. Menteri ado, DPR ado, hakim ado. Untung imam imam sholat digantikan perempuan. Saking keadilnya Indonesia ini. Seandainya boleh imam ini secara hukum boleh jadi imam, tapi tidak boleh secara aturan. Nah itu. Adil, Bu. Sosial, ciri orang Indonesia itu apa? Sosial. Tingkat kesalehan seseorang,
tingkat ketakwaan seseorang. Bukan saja dia melaksanakan ibadah mahdoh, tetapi bagaimana jiwa sosialnya. Tetanggo, kita kenyang, tetanggo lapar. Bukan Pancasila itu. Kita sekolah, adik kita tidak sekolah, tidak dibantu. Itu bukan sosial. Inilah karakter Indonesia itu sosial. Bagi apa? Seluruh rakyat Indonesia. Yang keriting, banyak organisasi mahasiswa Papua Sriwijaya di Sumatera Selatan. Buktinya kita sosial apa? Sumatera Selatan ini. 9 suku besar. Mendiami 12 suku besar, mendiami 9 aliran sungai besar. Lematang, Ilir, Ogan Tengah, ya Lamare Enim, Tanjung Enim, Liot itu. Komering, daerah Ulu namanya, Komering Ulu. Komering daerah ini nama itulah Komering Oki. Ogan daerah Ilir itu namanya Ogan Ilir. Basemah ialah Lahat Pagar Alam. Ini suku-suku besar di Sumatera Selatan. Tapi secara umum berapa pendatang nih? 42% ya. Suku pendatang. Yang terbesar adalah suku Jawa. Ada nggak penolakan dari kita? Karena apa? Orientasi kita adalah Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu. Selanjutnya, ini astacita presiden dan wakil presiden. Ini adalah tugas dari Pak Gubernur, ya. Tugasnya para kepala daerah, ya, dituangkan kepada bupati dan wali kota. Nah, di sini kalau Gubernur Sumatera Selatan itu ada 8 langkah apa namanya eh, eh, langkah strategis yang apa namanya sebagai apa namanya penjawatahan dari RJPMN Presiden, dituangkan apa namanya visi misi dari Gubernur Sumatera Selatan. Kita itu yang dapat saya sampaikan, Ibu Moderator. Porsi selanjutnya kita akan berdiskusi. Ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, kita diskusikan. Ya, kalau bisa saya jawab, secara langsung saya jawab. Apabila belum bisa saya jawab, PR tentunya untuk saya. Ya. Saya kira itu selanjutnya waktu saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak narasumber kita yang luar biasa. Kita kasih aplaus dulu yang luar biasa ini untuk Bapak. Begitu banyak yang kita bahas hari ini. Dan saya rasa udah segitu banyak ya nasihat-nasihat yang kita dengar ya. Kita seperti terbuai ke masa lalu. Jadi kalau bisa diputar balik, pengen juga balik ke TK tadi Pak. Gitu kan. Bapak sudah ngajak kami bernyanyi, mengenal sejarah yang memang luar biasa. Dari zaman prasejarah sampai astacita. Sekali lagi tepuk tangan pemirsa untuk Pak Fajri. Bapak Ibu hadirin peserta webinar, kita sudah tiba pada sesi diskusi, sesi tanya jawab. Kita bagi dulu 2 atau 3 sesi ya Pak ya. Untuk yang pertama, saya berikan kesempatan kepada pemirsa untuk pada hadirin untuk memberikan pertanyaan. Eh, 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan raise hand ataupun peserta yang hadir di ruangan ini, yang hadir secara luring, saya persilakan. Iya, jangan lupa raise hand dan kenalkan nama terlebih dahulu dari sekolah mana. Terima kasih, silakan. Iya, coba pakai mic maju-maju gitu. Ya, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akfir Lianto Wibowo dari Universitas Bina Dharma. Ingin bertanya terkait bagaimana cara agar semangat partisipasi politik anak muda ini tidak hanya muncul pada masa pemilu saja, tapi juga dapat tapi tapi juga dapat terus terjaga dalam kehidupan demokrasi sehari-hari.
Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu lagi mungkin ada satu lagi atau saya lempar ke yang mengikuti daring. Oh ya, perwakilan perempuan. Oke, persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Sabila Hanifah, saya dari Universitas Sumatera Selatan. Saya ingin bertanya, apa tips and triknya untuk pemuda dan pemilih pemula agar tidak salah pilih terhadap pemimpin? Karena memilih pemimpin ini itu bukan hanya untuk 1 atau 2 bulan saja, Pak, tapi untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah dua pertanyaan. Kita langsung, ya Pak ya, apa tunggu satu lagi atau satu lagi ya? Oke, satu lagi. Mungkin kesempatan kepada yang mengikuti melalui via Zoom meeting. Saya- Oke, ada KPU Kota Palembang. Eh, saya persilakan KPU Kota Palembang. Mungkin volumenya ya, kecilkan volumenya. Siap, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, mohon maaf, Kota Palembang atau Lahat ini? Palembang. Kota Palembang. Oke, baik. Kota Palembang, silakan. Kenalkan saya Monika dari SMK Muhammadiyah 1 Palembang dari KPU Kota Palembang. Maaf, Ade dari SMK. Mau dia ya? Oke. Ya, Eh, tolong mic-nya agak dijauhkan. Sampai kami mendengarnya agak kurang bagus di sini. Coba agak jauh dari mic. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Monika dari SMK Muhammadiyah 1 Palembang dari KPU Kota Palembang. Mm-mm. Izin saya mau bertanya, bagaimana cara seperti kami sebagai pelajar bisa berkontribusi dalam mengawasi jalannya pemerintah pasca pemilu? Terima kasih. Oke, baiklah. Sudah tiga pertanyaan ini, Pak narasumber. Yang pertama dari Amir Universitas Bina Dharma. Bagaimana cara agar semangat partisipasi politik terhadap apa ya? Oh, pasca pemilu maksudnya ya? Ya gitu ya. Ya, bagaimana cara agar semangat berpartisipasi politik ini pasca pemilu begitu Pak ya. Lalu dari Laila Universitas Sriwijaya, apa tips atau trik untuk pemilih pemula tidak salah pilih dalam memilih pemimpin gitu. Dan yang terakhir dari adik dari SMK Muhammadiyah 1 Palembang, bagaimana agar pelajar bisa ikut berpartisipasi mengawasi pemilu maksudnya tadi ya, pemerintah ya. Oke, silakan Pak. Waduh, luar biasa. Ini pertanyaan dari para pemuda kita. Ini kritis sekali nih. Ini bukan lagi pertanyaan pemuda ini. Ini sudah pertanyaan politisi ini. Wianto Wibowo. Iya, Alfi. Akpi Wibowo. Iya, saya kira Wianto Wibowo, kusingkat WW ini. Nah itu. Bagaimana cara menjaga semangat? Semangat dalam pasca pemilu. Kita kan sudah ada trading kita. Pemilu sudah selesai, tetapi peran generasi belum selesai. Ini sangat sangat sinkron dengan pertanyaan dari pemuda yang bernama Wibowo dari Universitas Bina Dharma. Kemarin tentu kan ada catatan. DPRD itu siapa yang dipilih? Provinsi siapa yang dipilih? Pusat siapa yang dipilih?
presiden, siapa yang dipilih. Bagaimana Pak semangat kami ini supaya tetap terpelihara. Nah itu. Ini ada namanya masa reses ya. Masa reses. Nah itu. Ketika ada undangan dari wakil-wakil kita ini ke daerah pemilihannya, yang kita tanyakan, apa sih yang kira-kira menjadi program permintaan dari masyarakat dari Mas Wianto ini? Gorong-gorong, gitu kan? Jalan, kemudian eh, masjid, gaya hedons dari yang dipilih ya. Ini Gen Z ini Pak Komisioner itu nggak suka dengan gaya-gaya hedons dari para wakilnya ya. Pakai cincin, pakai istrinya. Wah itu cepat sekali. Apalagi dia dimasukkan medsos, diviralkan. Nah menurut saya hal seperti ini adalah hal yang kurang baik. Sampaikan kepada yang bersangkutan. Bapak, Ibu, saya melihat gaya Bapak, Ibu tidak pas. Gitu. Tolong ditanggapi. Seperti itu kan. Jadi kenapa prinsip demokrasi itu adalah kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Gitu. Dan tidak ada salahnya. Tetapi orientasinya kita ini adalah manusia Pancasila. Sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang terhormat. Realitasnya memang seperti itu, tapi jangan mengada-ada. Sulit dibuat mati. Membuat konten-konten seperti itu. Kan? Nah itu. Mahasiswa kan ada namanya senat mahasiswa. Gitu kan? Ada namanya presiden mahasiswa. Ini kemarin saya itu Pak mendampingi Pak Gubernur. Itu Pak polisi dilempar pakai telur busuk. Bener nggak kira-kira itu? Salah. Pak polisi mengawal, diantarkan dengan cara yang terhormat, ditempatkan cara yang terhormat, dikasih panggung yang baik, bicara dengan kata-kata yang baik, tetapi dilempar dengan telur busuk. Bener nggak kira-kira seperti itu? Buat pemberitahuan akan demonstrasi, akan menyampaikan pendapat di mana? Di Kesbangpol, kantor gubernur, kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri. Buat surat pemberitahuan kepada rektor kami akan membuat panggung. Apa yang akan disampaikan ini. Itu saya kira ya, Wibowo. Kemudian yang kedua, saudari Laila. Supaya tidak salah pilih. Kan dalam pemilih itu ada tahapan-tahapan. Ada visi, ada misi, ada program. Program Pak Prabowo, makan gratis. Program Pak Prabowo, 3 juta lapangan kerja. Program Pak Prabowo, sekolah gratis. Gaji hakim naik 200%. Tersedianya rumah sakit yang baik. Dokter-dokter akan diperbanyak. Anggota DPR, dia akan sosialisasi. Apa programnya? Bangun jalan, bangun gang, bangun masjid, fakir miskin diurus. Nah itu, jadi lihat programnya. Jangan salah pilih. Kalau kita bercukur, tahu bercukur? Gunting rambut, kalau salah potongan 3 bulan. Kira-kira enggak? Nah,
Top, temakan di sini sebelah. Nah, nak mama. Pokoknya mang tumbuhkan lagi. Nah, nangis dia nak numbuhkannya lagi. Menderitanya apa? 5 tahun. Kalau bercukur tiga bulan. Kalau salah rekrut kepada pegawai negeri, 30 tahun dia. Mako salah rekrut ketua KPU, 5 tahun. Jadi betul-betul transparansi programnya, kualitasnya, long time view-nya, berpikir jauh ke depan. Itu betul-betul. Jangan WP, tahu WP, Wane Piro. Sekian, ndak jauh coblos kau. Nah, dia juga cak itu, aku sudah aku bayar, kamu nak ngapo? Nah, itu artinya kita cegah politik uang itu. Pilihlah programnya, pilihlah orangnya, jangan sampai salah pilih. Oke, itu yang dari SMK Muhammadiyah. Bagaimana mengawasi pakai medsos bisa. Tapi bermedsos yang bagus, beradab, sopan santun. Jangan ngato-ngatoi. Tak katik dalam alam Pancasila ngato-ngatoi cak itu. Nah, itu Bapak Gubernur yang kami hormati, Bapak Herman Deru yang pernah saya pilih. Tolong Bapak, iya itu. Karena ini jalan provinsi, tolong dibagusi. Bukan jalan nasional. Jalan nasional ialah pusat. Jadi tahu dulu masalahnya. Kalau jalan nasional itu namanya pusat, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Bupati, Pak DPR, sampaikan itu kepada menteri. Melalui siapa? Wakil kita DPR RI. Itu kan salurannya. Jangan jalan nasional disalah ke Pak Gubernur, kubangan segala macam. Nah itu bukan Pancasila. Sampaikan dengan cara yang baik. Oh ini jalannya kabupaten kota, calon Pak Wali Kota. Pak Wali Kotanya. Sampaikan ke mana? Ke DPR-nya. Melalui apa? Melalui RT. Melalui apa lagi? Melalui Pak Lurah. Pak Lurah langsung ke camat. Camat langsung ke DPR. Tidak pakai menjadi syarat, rame-rame datang aja itu. Tapi jangan bakar-bakar ban. Jangan rusak-rusak fasilitas. Dengan cara yang baik. Nah itulah cara mengawasinya. Saya kira ya mudah-mudahan ya bisa dimengerti. Oke, baik. Para penanya tadi mudah-mudahan sudah bisa difahami ya jawaban dari narasumber kita. Baiklah kita buka sesi kedua. Kami beri kesempatan 3 pertanyaan lagi. Silakan yang di room lagi Prabu Muli ya. Oke, Prabu Muli lalu persiapkan juga 2 pertanyaan lagi dari kabupaten kota yang lain. Oke, coba Prabu Muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Melina Frita Budiati dari SMK Negeri 1 Prabu Muli. Sebelumnya, Bapak dan Ibu izin bertanya, apa dampak yang akan terjadi jikalau generasi muda tidak ambil peran untuk membantu pemerintah dalam kegiatan politik, terutama kegiatan pemilu? Sekian saja dari saya. Oke, baiklah. Medina Putri ya, SMK 1 Prabu Muli. Terima kasih. Eh, Lanjut, kabupaten kota yang lain. Kota Lubuk Linggau. Oke, silakan Kota Lubuk Linggau. Eh, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jimmy Juliansyah dari SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau dan dari KPU Kota Lubuk Linggau. Izin Bapak Ibu, saya mau bertanya, setelah pemiluhan selesai, apa bentuk nyata kontribusi yang bisa dilakukan pemuda agar demokrasi tidak hanya ada di saat pemilihan? Serta bagaimana cara kami sebagai generasi muda untuk menumbuhkan politik yang sehat dan tidak apatis di kalangan generasi muda. Sekian, terima kasih. Oke, baik. SMK 1 Lubuk Linggau. Siapa tadi namanya?
Jimmy Juliansyah. Jimmy ya. Oke, baik Iya, Bu. Jimmy, terima kasih. Satu lagi, oh Kabupaten Lahat, dipersilakan. Ngubah bu, ngubah bu, ngubah Oh, bu. Muba dulu. Oke, baiklah. Itu betul. Ah, langsung, langsung. Muratara juga bu, Muratara bu. Muratara nanti Ibu Verlina. Siap, siap. Saya berikan beberapa sesi untuk kita semua. Mohon bersabar. Ya, saya persilakan Musim Banyu Asin terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Kuali, saya dari perwakilan KPU Kabupaten Musi Banyuasin. Agak jauh ini. Oh, sorry, Baik, maaf. terima Em, dari siapa tadi, Dek? Namanya? Pak Kuali. Pak Puali. Pak Kuali, Bu. Pak Kuali. Ya, Oke, Bu, ya. dari Dari Musi Banyuasin. iya, pelajar mahasiswa atau apa? Pelajar dari SMA Negeri 1 Sekayu. Baik, lanjut. Oke, terima kasih sudah memberi kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya adalah, apa tantangan wawasan kebangsaan di era digital sekarang? Baiklah. Baik, terima kasih, Bu. Ya, menyimak sekali. Iya, baiklah. Oh ya, nanti. Sabar, 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 sabar. Nanti akan saya kasih semua kesempatannya ya. Kita sudah mendapat 3 pertanyaan. Kita persilakan dulu Pak Fajri untuk menjawab ya. Sabar ya kabupaten kota yang lain. Pak Fajri dari Prabu Muli, SMK 1 Prabu Muli, Medina Putri. Apa dampak jika generasi muda tidak mengambil peran ya? Lalu dari Lubuk Linggau, SMK 1 Jimmy. Apa bentuk nyata kontribusi dari partisipasi para pemuda? Dan yang dari SMA 1 Musi Banyu Asin, apa tantangan wawasan kebangsaan di dalam era digital? Wah, ini sangat menyimak ini, Pak. Seperti antusias. Silakan, Pak Fajri. Waduh, luar biasa ini. Yang pertama tadi adik apa namanya? Medina Putri ya. Medina Putri. SMK. Apa dampak yang terjadi kalau apatis tidak peduli? Emang gue pikirin. Nah, gitu ya. Dan yang nomor dua dari SMK 1 Lubuk Linggau, Jimmy, oh Jimmy, ya nih, Jimmy, oh Jimmy, yaitu apa kira-kira kontribusi nyata? Nah itu. Yang ketiga, ini anaknya Pak Kualam, namanya Pak Ali dari Muba, SMA Negeri Sekayu. Apa tantangannya di era globalisasi ini? Wah, Pak Fajri akan menyanyi, bangun pemuda-pemudi Indonesia. Tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajiban mula. Itu gelap dunia ini nang. Ah, iya. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Nah, gelap nang dunia nih. Gelap dunia kita kalau ngadak hati. Itu apa kata Presiden Soekarno itu? Beri saya pemuda. Beri saya 1 pemuda saya, 1.000 pemuda saya akan guncang dunia. Luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Dan Mogot, Muhammad Toha Bandung Selatan itu pemuda. Kita bonus demografi kita pemuda. Itu kemarin Nepal ya. Itu anak SMA. Anak SMA itu. 98 siapa? Pemuda, mahasiswa. 1 September kemarin pemuda. Jadi gunakan waktumu, wahai para pemuda. Iya. Jangan sampai beta lengah di usia muda. Miskin ilmu, miskin harta. Itu soneta tuh. Ya, dikarya oleh Hasim yang menggambarkan penyesalan seorang pemuda tidak memanfaatkan waktunya.
Nah, jadi gelap dunia nih kalau tidak ketik pemuda. Jadi sing-singkan tanganmu, lengan bajumu, mari berkontribusi untuk negara. Bagaimana? Bangun tidurku terus mandi, disiplin. Hormati gurumu, sayangi teman, jangan belage. Cak yang viral di apa namanya di Muratara kemarin itu, sama cewek digocohi apa dia itu. Akhirnya apa? Masuk penjara. Yang cak itu bermedia sosial yang baik, yang santun, jangan sulit dibuat mati. Yang bagus-bagus dimasukkan. Nah, cak itu para pemuda, wahai pemuda, jangan wani piro. Buat programnya, lihat programnya. Ketika dia lupa, tanya ke 5 tahun yang akan datang, jangan pilih lagi. Ah, cak itu ya. Sama saya kira dengan apa namanya Jimmy Jimmy tadi ya. Kemudian tantangan kita di wawasan, iya aduh, ini panggil aja di sini. Saya contoh Pak Ano ya, apa Jeri ya, panggil apa namanya, contoh kita panggil di sini, apa namanya dengan di era globalisasi ini. Tinggal panggil aja di sini, mau apa nih? Nikita Marjani, keluar di sini. Bahaya nang, Mak Eka. Itu. Coba kita panggil-panggil apa? Rumus Pitagoras. Keluar dia di sini. Jadi media sosial gunakan tepat waktu, gunakan yang baik, sesuai dengan adat istiadat kita, karena semua sudah terbuka semua. Yang bukan menjadi budaya kita, yang bukan menjadi makanan kita, jangan coba-coba digunakan. Itu yang merakit bom itu melalui apa? Internet itu taunya. Ada anak SMP kita terpapar, Pak. Kita kemarin diskusi sama Kasat Katwil Detasemen 88. Anak SMP coba bayangkan. Sudah mau menjadi pengantin untuk meledakkan diri. Tapi tidak saya sebut SMP-nya mana. Coba. Ini apa? Media sosial. Yang kamu baca di sini, bagaimana cara menghafal Al-Quran? Zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah ya kitab yang tiada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang muttaqin. Baca Quran itu. Katanya nak masuk surga. Iya, teko ngaji beda baca itu. Terlambat Pak, dah baca ngaji. Tidak. Namanya belajar itu dari lahir sampai liang lahat. Dari buayan sampai liang lahat. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Luar biasa jawaban dari Pak narasumber kita ya. Untuk ketiga jawaban tadi hampir dirangkum menjadi satu paparan dari Pak Fajri. Memang era digital, Pak. Jadi Bapak hanya bersuara di handphone, keluar apa yang Bapak cari. Tapi tidak juga mentang-mentang era AI sekarang semua di AI kan ya, Pak. Maka akhirnya jadi Sule mati, Pak. Gara-gara AI gitu, begitu mudah. Ya. Baiklah, Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi ketiga, sesi tanya jawab ini. Saya beri kesempatan kepada tadi yang Muratara ya sepertinya. Muratara. Ya. Oh, Lahat juga. Baiklah. Lahat. Oke juga Bu Verlina. Oke, baik. Lahat. Ibu Verlina mau katakan dulu ya. Siap. Muratara. Awas Bu Verlina. Muratara, Lahat dan Oh iya. Oke. Musirawas. Oke, dan ini merupakan sesi terakhir kita ya. Sudah 3 sesi ini. Oke. Saya persilakan dari Muratara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pinto Utara, Sumatera Selatan. Perkenalkan, nama saya Kaisha Naila Azahra dari SMA Negeri Noman. Izin bertanya untuk Bapak dan Ibu. Setelah pemilihan di tempat kami, masyarakat terpecah belah. Pertanyaannya, bagaimana peran dan sikap kami sebagai pemuda tentang hal tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, agak menyeramkan itu Bu Samsia pertanyaannya. Lahat, Kabupaten Lahat, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Elcia dari SMK Negeri 2 Lahat. Izin bertanya, Bapak Ibu, saya memiliki dua pertanyaan. Indonesia sangatlah membutuhkan peran pemuda-pemudi. Lalu, bagaimana cara untuk menyadarkan para pemuda-pemudi Indonesia bahwa memiliki peran penting untuk negara ini? Karena begitu banyaknya anak muda yang menyalahgunakan narkoba, kurangnya rasa peduli terhadap bangsa, serta banyaknya pemuda-pemudi yang tidak peduli dalam hal kepemiluan. Lalu, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kaila Dwi Lestari. Saya dari SMK Negeri 2 Lahat. Izin bertanya, Bapak dan Ibu, apa saja aturan yang telah ditetapkan mengenai politik? Terima kasih. Wassalamualaikum Wah, warahmatullahi wabarakatuh. iya baiklah. Aduh, tapi udah ini Pak. Oke, oke baiklah. Kita jawab dulu ya. Karena ini dua kabupaten tapi tiga pertanyaan. Oke, yang dari Muratara nih Pak, Kaisar Lela. Eh, apa tadi pertanyaannya? Apa peran, sikap dan bagaimana peran pemuda dengan, maaf, Kaisar Lela? Coba diulang lagi tadi pertanyaannya, Kaisar Lela Muratara. Bu Samsia, tolong dibantu. Iya, di tempat kami itu kalau sudah kepilih. Di tem- Di Izin tempat, Bu, ya. setelah pilkada, masyarakat di tempat kami itu terpecah belah, terkhususnya Oke, di baik, daerah baik. saya tersendiri. Siap, siap, siap. Ya, baik. Bagaimana peran atau sikap kami sebagai Mm-mm. pemuda terhadap hal tersebut? Terima Baik, kasih. terima kasih Kaisar Lela. Di Muratara ya khususnya ya, terpecah belah pasca pilkada, maksudnya begitu ya. Dan bagaimana peran yang harus kalian lakukan? Oke, nanti dijawab oleh Pak Fajri. Lalu dari Lahat, ini Lahat dua pertanyaan langsung ya. Bagaimana menyadarkan para pemuda ini untuk berpartisipasi dalam pemilihan, maksudnya gitu ya. Dan juga dari SMK 2 Kaila. Apa saja aturan yang telah ditetapkan? Pak nanya aturan ini, Pak. Baik, Pak Fajri, kami persilakan. Yang mabuk-mabuk itu narkoba gitu Ya. dari Lahat ya. Yang kemudian dari Muaratara itu yang terpecah ya. Ya, pasca pilkada. Bagaimana kita menyatukan kembali? Yang pertama tadi apa tuh? Yang pertama, bagaimana cara menyadarkan para pemuda untuk berperan dalam kepemiluan ini, gitu. Berpartisipasi maksudnya. Oke, ini pertanyaan siswanya apa pertanyaan ketua KPU-nya ini? Iya, ini luar biasa ini. Jadi begini, saya bangga ya, saya sangat apresiasi terhadap pertanyaan-pertanyaan, berarti kita interaktif dan ini menunjukkan kepatangan dan political will dari para pemuda kita, khususnya anak SMK terhadap pendidikan politik gitu. Tadi apa yang saya sampaikan ini saya rangkum ya tiga penanya ini tadi. Iya. Dari bawah ya namanya dalam demokrasi ini adalah suatu pilihan bagi kita. Keniscayaan namanya perbedaan pendapat. Yaitu ada yang pilih A, ada yang pilih B, ada yang pilih C. Inilah dikatakan dengan pemuda yang berorientasi kebangsaan. Apa tadi yang dikatakan dengan kebangsaan? Ia berorientasi kepada NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, dan Pancasila. Ya, terpecah belah, jangan terpecah belah. Kita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, satu kesatuan. Dalam berdemokrasi adalah hal yang lumrah. Kita mengutamakan musyawarah mufakat, tetapi apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka
tidak bisa hindari. Tetapi kita ada namanya filosofi nilai yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa kita, yaitu Pancasila. Itu kita ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kita harus jaga persatuan dan kesatuan. Nah, inilah koridor kita berpikir ya. Jadi mudah-mudahan kalau kita tidak dalam pola pikir kita bahwa kita tidak terpecah, boleh berbeda pendapat, tetapi persatuan tetap kesatuan tetap kita jalin dan kita utamakan. Kemudian bagaimana cara menyadarkan? Inilah dikatakan dengan pendidikan politik. Wahai para pemuda, bahwa aset bangsa ini adalah para pemuda, bahwa politik ini harus kita jalani karena kita adalah alam demokrasi melalui pemilu, dan ini merupakan suatu tanggung jawab yang harus kita emban dan harus kita jalankan. Demokrasi kita berkembang, ya tidak menutup kemungkinan pola seperti ini kita akan ubah sesuai dengan perkembangan dan peradaban dari zaman ini yang terus dinamis dan terus berkembang. Dengan harapan bahwa Sumatera Selatan ini adalah zero konflik, jangan kita berbeda pendapat, tetapi tetap persatuan dan kesatuan itu tetap kita jaga dan kita jalin. Saya kira itu jawaban dari kita, apa produksinya, aturan, itu loh. UUD 45 itu kan produk. Oh iya. Kebebasan berpendapat itu kan freedom of speech pasal 28. Semua warga negara kedudukannya sama di mata hukum pasal 1. Itu kan dituangkan ke peraturan, ke undang-undang, undang-undang pemilu. Turunkan lagi peraturan Mendagri tentang bagaimana tata cara, bagaimana pemilihan KPU. Apa dia tugas KPU? Itu maka ada KPU pusat. Nah, inilah produk-produk bagaimana ya diturunkan sampai kepada peraturan kelas. Peraturan kelas itu kan produk. Jam sekian, tanggal sekian, Senin, Jimmy nyapu dalam kelas. Hari Rebo, piket. Kok ini kita pemilihan ketua kelas. Ketua kelas aturannya ini datang pagi. Menjemput kepala sekolah, menjemput guru. Nah, inilah produk-produk demokrasi. Bukannya rajo yang dikatakan monarki. Bapaknya mati, anaknya. Anaknya mati, cucunya. Nah, itu benar tidak katik di gitu. Itu. Saya kira itu mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi pembelajaran dan apresiasi kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan. Itu keterbatasan waktulah yang membatasi kita. Apa yang saya sampaikan ada hal yang kurang pas, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Bagimu negeri jiwa raga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, luar biasa Pak Fajri hari ini ya. Eh, Adik-adik di kabupaten kota yang sedang mengikuti Zoom ini masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin dilontarkan, namun keterbatasan waktulah sehingga kita harus memberhentikan sampai di sini. Namun, insya Allah ke depan kita akan kembali mengajak adik-adik untuk berkegiatan lagi ya. Ya Pak ya, nanti kan kami akan undang juga Pak Fajri. Memang asik sekali nih Pak Fajri. Pak Fajri itu sudah bahasanya luar biasa ya. Dari mengingatkan kita akan lagu kebangsaan sampai Asta Cita dibahas juga. Dari zaman prasejarah sampai pesan untuk pemuda untuk jangan salah langkah. Itu memang luar biasa. Wahai pemuda, jauhi narkoba. Bebaslah berbicara, tetapi jangan lupa tetap pakai adab, pakai etika, jangan anarkis. Dan satu hal yang saya ingat hari ini Pak, semoga terus ke depan, gabungkan antara seni dan ilmu sehingga kita memimpin dengan cara yang sangat harmonis gitu ya Pak ya. Untuk para pemuda, Pak Fajri hari ini sudah menjelaskan tentang 4 pilar kebangsaan. Kita sudah tahu itu, tetapi mungkin suka melupakan Pak Fajri. Hari ini kita reminding lagi oleh Bapak, para pemuda harus mengetahui apakah 4 pilar kebangsaan itu, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Insya Allah, mudah-mudahan dari webinar kita hari ini kita mendapat berkah ya Pak ya.
Oke, Bapak Ibu hadirin, juga Ibu Sekretaris yang saya lihat tadi masih membersamai kita di dalam Zoom meeting ini. Demikian webinar kita hari ini. Mari kita berikan aplaus untuk narasumber kita yang luar biasa dan juga untuk para pemuda calon pemimpin bangsa. Tadi saya buka dengan pantun, maka izinkan saya menutup acara ini pun dengan pantun. Jangan lupa cakepnya. Pulang dari KPU ke seberang ilir, tentu melintasi jembatan Ampera. Terima kasih untuk peserta yang sudah hadir. Semoga acara ini menjadi berkah bagi kita semua. Terima kasih untuk segala perhatian Anda. Saya Verlina Tresya. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan saya kembalikan lagi kepada Ibu Ana selaku MC. Oke. Terima kasih Ibu Perlina dan juga eh, narasumber yang sudah memberikan pemaparan dan diskusinya ini sangat inspiratif sekali dan banyak juga teman-teman di peserta di KPU Kabupaten Kota ini sangat antusias sekali mendengarkan dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan. Tapi karena memang waktu jualah yang memisahkan, jadi mungkin nanti di lain waktu kita akan juga berkumpul kembali dalam kegiatan pendidikan pemilih yang lainnya. Dan selanjutnya adalah pemberian kenang-kenangan kepada narasumber yang akan diberikan langsung oleh Bapak Prahara Andre Kusuma. Silakan Pak. Mana fotonya? Bu Pevita. Oke, baik. Ayo, ini foto. Oke. Terima kasih. Sertifikat yang akan nanti kami bagikan dalam bentuk link ke KPU Kabupaten Kota masing-masing. Untuk yang sekarang secara simbolis ke dari KPU Kabupaten Musi Banyu Asin. Silakan Ibu Titin. Iya. Iya. Musi Banyu Asin, Ibu Titin. Tadi sudah disiapin katanya. Lagi, ulang lagi. Baiklah, ini kita akan menyaksikan penyerahan secara simbolis sertifikat untuk kegiatan webinar pada hari ini dari KPU Kabupaten Musi Banyu Asin. Silakan.
Bapak Ibu semuanya, kita dapat menyaksikan bersama-sama penyerahan sertifikat secara simbolis dan kami ucapkan terima kasih kepada KPU Kabupaten Musi Banyu Asin sudah mewakili untuk penyerahan ini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Udah lagi. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian dan peserta lainnya, sampailah kita di akhir kegiatan webinar ini. Semoga kegiatan ini dapat menambah wawasan dan kesadaran kita semua tentang pentingnya menjadi pemilih yang cerdas, berintegritas, dan berdaulat. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi seluruh peserta. Mohon maaf apabila mohon maaf apabila segala kekurangan yang kami lakukan dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa di kegiatan KPU berikutnya. KPU melayani.